وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar nafa'anallahu bi ulumihi ma fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahbub ilahaka khaf alima iqabi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu. Kemarin baitnya itu, cintailah Tuhanmu, takutlah kepada Allah terhadap siksanya nanti. Begitupun kepada rahmat Allah, harapkanlah atau punyalah harapan yang banyak. Tawakkalan ya muslim, bertawakallah wahai orang-orang Islam atau orang-orang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Yang kemarin bahas tentang cinta kepada Allah. Ciri-cirinya sudah masih ingat? Cinta Allah adalah cinta Al-Quran yang kemarin itu. Cinta sama Al-Quran diantaranya adalah ciri-cirinya cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian ciri cinta Nabi Muhammad menjalankan sunnahnya. Ciri-ciri menjalankan sunnahnya apalagi? Mencintai akhirat. Ciri-ciri mencintai akhirat diantaranya tidak suka dengan dunia. Maksudnya enggak terlalu ngeri dengan dunia. Cinta benci dunia diantaranya adalah lebih memprioritaskan akhirat. Pada lanjutan berikutnya, yaitu khauf. Iyakah? Kemudian ada namanya sifat yang kedua. Ciri-ciri orang beriman itu punya sifat berikutnya, diantaranya adalah sifat khauf dan roja. Sering dengar kan khauf dan roja? Khauf itu artinya takut, roja itu artinya berharap. Orang sholat takut. Ada dua. Orang sholat berarti punya sifat orang sholat. Kita ketika sholat ya khauf. Ketika assalamualaikum takut tidak diterima. Makanya siap-siap dari awal. Wudunya wudu yang benar. Dibasuh yang benar. Pastikan air wudunya bukan air wudu orang. Masjid itu air wudu orang atau air wudu kita? Punya kita. Keran yang di samping rumah saya itu punya sampean atau punya saya? Punya saya. Jangan wudu di rumah saya. Misalkan ada keran di pinggir jalan tuh, alhamdulillah ada keran nganggur. Itu keran saya. Jangan dipakai untuk wudu. Kalau pengen gunakan itu ngomong dulu, Pak, minta air untuk wudu. Kalau masjid untuk wudu. Kalau sudah ada tulisannya di situ dilarang mandi,
Masih nekat mandi? Ya mandi aja sih, namanya nyolong airnya masjid. Nah misalkan, dan seterusnya, ada namanya batasan-batasan. Itulah dipastikan ketika kita wudhu, namanya takut tidak diterima, tapi punya harapan diterima. Jadi orang ketika sholat sudah selesai ya enggak gaya, kalau dia sudah keren sekali. Begitupun orang yang sudah selesai sholat pun juga enggak sedih kalau enggak diterima, alias juga alhamdulillah sudah sholat. Itu namanya kayak tengah-tengah, enggak sok alim, ya enggak terlalu menderita, takutnya enggak diterima amalnya. Sampean kalau sholat tuh sudah sholat senang apa enggak? Ya senang, karena sudah dimampukan oleh Allah sholat. Terus saking senangnya muncullah untuk ngerem itu semua, ada namanya takut tidak diterima. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu minta istighfar kalau pas sholat tadi ada hal yang enggak sempurna, kita lakukan. Di antaranya wa aqallu darajatil khauf, level derajat khauf yang paling kecil, paling bawah. Disyarah di dalam kitab ini, ciri-cirinya adalah ayam ta'ni'a anil mahdzurati. Cirinya orang yang punya sifat khauf itu adalah tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Apa saja? Perkara haram yang dilarang dia nggak mau melakukan karena takut akan mendapatkan balasan karena melakukan hal yang dilarang. Wa yusamma wara'an, maka sifat yang menjauhi perkara-perkara haram itu namanya wirai atau warok. Sering dengar kan wirai? Wirai, orang ini wirai, orang ini nih. Wirai itu artinya menjaga dirinya jangan sampai melakukan perkara-perkara haram. Makan pun wirai. Wirai itu adalah pastikan makanan kita itu adalah halal. Itu namanya wirai. Fa in zadat kutuhu kaffa amma la yatayaqqan tahrimuhu. Fa in zadat kutuhu kaffa amma la yatayaqqan tahrimuhu. Apa artinya? Fa in zadat, maka jika bertambah kutuhu, kekuatannya, amma la yatayaqqan, ketika naik lagi levelnya, maka disebut dengan takwa. Fa in zadat kutu kafa ma la yatayaqqan tahrimuhu wa yusamma dzalika taqwa indama alaihi atajrudul khidmah fa sara la yubna ma la yuskinu wa la yajma ma la yakulu. Oh gitu. Andaikan khauf itu adalah yang ada makanan. Ini contoh, ada makanan dikresek rapi, bungkusnya rapi, ditaruh di atas pagar itu. Setelah sholat maghrib, ditaruh di situ rapi. Ada yang ditaruh di bawah, ada yang ditaruh di atas. Yang halal, yang di bawah, atau yang di apa tadi, pagar. Saya nggak tahu siapa. Kalau yang di bawah ketika maghrib buka puasa berarti yakin dah halalnya. Yakin. Itu namanya makanlah yang itu. Yang di pagar, yang ada kreseknya tadi, rapi tadi. Ini jangan-jangan punyanya jamaah Pak Imam yang tadi beli dari takjil tadi, nanti rencananya mau diberikan ke istri tercinta misalkan.
Alah, ndak paling itu juga ada orang baik paling yang tujuannya untuk buka puasa. Kira-kira ketika bertarung tadi, sampean akan mikir yang mana? Kira-kira memang ada orang yang mau ngasih takjil, ditaruh di situ, cuma nggak sempat terbuka, atau malah condong jangan-jangan punyanya Mas Dwi yang sudah capek-capek kerja misalkan untuk si istrinya tercinta pulang, mana? Sama yang levelnya tadi jelas, ada misalkan yang haram apa sih? Masa babi taruh di sini, contohnya dapat. Yang diantara yang tadi, kalau kita yakin bahwa itu haram, maka kita tidak mau melakukannya. Ada level yang berikutnya, ada yang remang-remang. Kok kita bisa menjauhi perkara yang remang abu-abu tadi, maka kita naik level. Ketika syubhat, jauhi. Perkara yang makruh, jauhi. Itu namanya levelnya naik. Karena yang paling bawah itu adalah yang haram jauhi, yang ragu-ragu lanjutannya jauhi. Kalau sudah yang ragu-ragu saja kita langgar, ya pasti mudah dia melakukan perkara-perkara yang haram. Kayak zina kan tidak boleh. Bukan, zina itu tidak ada larangannya yang eksplisit, tapi yang dilarang adalah mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Perangkat-perangkat yang mengarah kepada zina jangan didekati, padahal yang dilarang itu adalah perbuatan zinanya. Itulah tengah-tengah, sesuatu yang dilarang, mendekati hal itu dilarang. Dicari anu bapak mana gitu. Pak, aku belum sahur. Kemudian lanjut 7 menit. Sifat yang kedua namanya ar-roja. Roja itu adalah mengharap. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, alias melampaui batas, berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, katakan kepada orang-orang itu yang sholatnya bolong-bolong misalkan, yang sering makan atau tercampur makanan haram, katakan ke mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Maknanya apa? Orang yang tergelincir dalam kesalahan-kesalahan, jangan lupa Allah itu punya rahmat, punya ampunan. Seberapa banyak kesalahan kita, kembali Allah itu ampunannya pun lebih banyak daripada itu. Kalau di dalam kitab Hikam itu ada sebuah tema, saya lupa teksnya. Wa min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalalin. Sebagian daripada, ada sebuah tema, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Ada roja tadi sama.
Tanda-tanda orang itu yang bangga dengan amal-amal ibadahnya. Sampai masuk surga. Biasanya kita itu tergelincir begini, bahwa surga atau neraka, terhindarnya neraka, masuknya kita ke dalam surga karena amal-amal baik kita. Itu muncul seringkali orang sholat, berangkat ke masjid, beneran sekali, karena pengen masuk surga. Zikir, ya beneran, ngaji, ya beneran, semuanya mengandalkan dia menghadap Allah dengan amal-amalnya. Tanda-tanda orang yang mengandalkan amalnya untuk berjumpa Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, nuqsanur roja, kurangnya sifat roja, kurangnya sifat pengharapan tadi, inda wujudiz zalali, ketika dia tergelincir. Orang yang alim sekali, amalannya mulia sekali, itu biasanya hati-hati. Kalau dia tergelincir langsung dia drop, seolah-olah berlumuran dosa sekali. Jangan. Allah itu punya sifat lain, yaitu sifat memaafkan setiap kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau salah, ya kita enggak terus terjerumus, terendam di dalam kesedihan-kesedihan tadi. Ayo bangkit, Allah itu pasti akan mengampuni. Jadi kalau misalkan itu yang sering saya pakai itu diantaranya adalah ada kaidah, sesuatu yang tidak sempurna dilakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukanlah semampunya. Ya sudahlah, Allah Maha Pengampun. Itu membuat kita, andaikan kita ngerasa nggak nyaman dengan Tuhan, akhirnya menjadi nyaman kembali. Kalau sudah kita kenyamanan sama Allah, kita muncul sifat takut tadi, takutnya sombong, nggak diterima, sehingga hati kita itu akan ya damai, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Paham maksudnya nggih? Itu posisi kita seperti itu terus. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fajiru, orang yang berdosa, orang yang durhaka, ar-raji, yang memiliki sifat roja, memiliki sifat mengharapkan li rahmatillahi, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi itu aqrabu ilallah, lebih dekat kepada Allah. Dari siapa? Daripada minal abid, seorang yang ahli ibadah, al-muqnid, yang putus asa kepada Allah atas rahmatnya. Sabda Rasul, pendosa yang mengharap rahmat Allah, istighfar akhirnya itu lebih baik, lebih dekat posisinya kepada Allah ketimbang ahli ibadah yang pasti Allah ini pasti marah ini sudah nih, pasti Allah ini marah nih, seolah-olah Allah itu galak. Pernahkah kita mikir gitu? Banyak yang mikir seperti tadi. Jadi Allah itu disifati sesuai dengan dia sendiri. Allah itu menghukum, Allah itu mengancam, Allah itu kalau salah, hambanya salah pasti dihukum, masukkan ke neraka semuanya. Kalau tidak kerja, kere misalkan. Kalau nggak baik sama orang, yo nggak dibaiki. Seolah-olah seperti itu tadi. Padahal ada lawan sifatnya Allah yang lain. Misal Allah itu yang menggenggam rezeki, Allah itu pun yang membuka rezeki. Allah itu pun menghukum, Allah pun itu mengampuni. Ya kan? Nah itu tadi, jangan orang yang pendosa tapi di dalam dirinya mengharap ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih baik daripada kita yang mungkin hari ini ahli ibadah, punya sifat putus asa terhadap rahmatnya Allah. Berarti kan levelnya lebih baik mereka, karena rahmatnya Allah lebih penuh.
Ada cerita sebagai penutup. Ruya diceritakan an Umar dari Umar, an Zaid dari Zaid bin Aslam. Ada cerita kisah anna rajulan kana fil umamil madiyah. Ada orang di zaman dulu yang orang itu yajtahidu, bersungguh-sungguh jihad, bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadah. Ada orang yang ibadahnya sungguh-sungguh sekali, wa yushaddid, dan menyangatkan ala nafsihi, untuk dirinya dalam ibadah. Sungguh-sungguh ibadah dan sangat-sangat memberatkan untuk dirinya ibadah. Kayaknya levelnya disempurnakan lah. Namun wa yaqnatu an-nasa min wa yuqannitun nasa min rahmatillahi ta'ala. Apa artinya, Pak? Wa yaqnatu, dan putus asa. Yang tadi memberatkan dirinya. Gampangannya gini nah. Misal contoh pas kita Ramadan, sampai ketika jam 5, jam 6 itu jalan-jalan di pinggir jalan Awi Syahrani, ada namanya hidangan-hidangan. Kemudian bau, ada sate, ada asabul masuk ke hidung. Enaknya misalkan. Itu batal apa enggak? Enggak toh? Tapi rasa enak enggak? Oh, segernya, enaknya, gitu kan? Pindah lagi sebelahnya ada yang goreng-goreng mayones itu tadi. Goreng sih. Enaknya, tidak datangi asap-asapnya. Yang lapar jadi enggak lapar lagi misalkan. Nah, misalkan yang kayak gitu sebenarnya ya enggak ada masalah. Tapi kita mengharapkan dirinya misalkan untuk mendatangi hal-hal demikian yang enggak terlarang, dia memberatkan dirinya sendiri. Sehingga pun ketika ada orang lain pun disamakan seperti dia, membuat orang lain putus asa kalau terhadap rahmat Allah. Kamu kalau gini nanti Allah enggak ngampuni, padahal Allah pun punya sifat pengampun. Dia ya seperti itu, bilangi orang lain juga seperti itu. Summa mata, apa yang terjadi? Kemudian dia mati, kemudian menghadap Allah berkata seperti ini kepada Tuhan. Ya Rabb, wahai Tuhanku, mali indaka, aku kok enggak punya amalan apa-apa. Mana ibadahku yang dulu itu? Allah berfirman, lakan naru, sekarang kamu punya neraka, masuk ke dalam neraka. Lantas dia menjawab lagi, ya Rabb, fa aina ibadati wa ijtihadi, di mana ibadahku dulu, di mana sungguh-sungguhku dulu yang pernah aku lakukan di dunia, sekarang kok enggak ada sekarang. Lantas Allah berfirman, innaka tuqannitun nasa min rahmati, engkau dulu seringkali membuat orang lain putus asa dari rahmatku fid dunya, di dunia. Fa'ana, maka aku sekarang gantian, uqannituka al yauma min rahmati, aku sekarang akan membuat kamu putus asa pada hari ini dari rahmatku. Sebagaimana dulu kamu mempersulit itu, sekarang gantian, gitu. Misal contoh, sampean menghadap kepada Tuhan gaya, dengan posisi gaya tadi, aku dulu ya Allah nggak sampai ke Awi Syahrani, dalam rangka ingin menjaga puasaku sempurna, aku nggak datang keliling jam 6, takutnya malah mengurangi pahalaku puasa misalkan. Aku nggak mau lewat gang sini, malah lewat gang sana, karena di sini ada janda, makanya saya lewat ke sana, takutnya kalau janda sini nanti tergoda atau istriku marah misalkan, malah lewat sebelah sana, ya kan? Mau lewat sini ya nggak apa-apa, malah lewat sana. Ini contoh. Semua protes kepada Tuhan, ya sudah. Pede enggak kayak gitu? Ini contoh nawar saja. Milih sana, sini, namanya berat kan? Misal, andaikan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Siapa yang sholat kemarin siapa? Ketika di dunia yang sholat siapa? Ini contoh, kita kan sholat toh? Iya. Sama halnya yang makan, kayak kita kemarin nanti besok itu dimampukan oleh Allah untuk berpuasa 12 jam. Makan sahur. Yang membuat kuat itu siapa? Ya dia sendiri kan, tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemampuan untuk makan, siapa yang berikan kemampuan makan di waktu jam 3? Itu diantaranya adalah kehendaknya Allah. Kok ada beras datang di dapur, pasti ada yang nanam. Berarti ketika ada yang menanam, berarti Allah mentakdirkan petani itu mampu nanam. Ketika mampu nanam panen, berarti Allah mengkondisikan sedemikian rupa bahwa berhasil panennya. Itu tak lain adalah karena upaya Allah itu semua. Andaikan Allah tidak menghendaki terjadi rentetan tadi sampailah kita makan dan kita mampu hari ini, pasti kita nggak akan mampu berbuat kebaikan. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan, entah itu kebaikan, itu sesungguhnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dilihat adalah Allah. Nah, singkat ceritanya tadi ada sifat roja, ada sifat khauf. Ada khauf, ada roja. Itu dua hal yang harus ada. Nggak boleh salah satunya saja. Khauf saja, lupa sama pengharapan. Nggak boleh terlalu besar kepala, lupa sama khauf. Ibarat sama belajar, besok lulus atau tidak, yo pede saja lulus, tapi yo harus belajar. Jangan pedenya ketinggian, lupa belajar. Kalau sudah belajar, yo pede, supaya nanti ketika berjumpa ujian juga semakin nyaman. Jangan, kayaknya nanti ya benar-benar susah ketika menghadapi ujian. Wallahu a'lam. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya kan lupa kemarin tahiyat awal setelah jihad langsung berdiri gitu. Apa yang dilakukan? Langsung aja. Walaupun di sini subhanallah. Kalau ada sholat tahiyatul awal, ketika sholat 5 waktu itu ada 2 sholat tahiyatul awal, yaitu sholat isya, banyak malahnya, maghrib ada, isya ada, zuhur ada, asar ada. Tahiyatul awal itu hukumnya tidak wajib. Tinggalkan aja sudah, nggak usah berdiri aja sempat-tempatnya tadi. Ini contoh kalau pengen nyoba. Karena dia tidak wajib berarti tidak membatalkan sholat. Sholat isya kok 4, ya 4 yang 4, tapi nggak ada tahiyatul, semuanya berdiri Allahu Akbar, habis sujud Allah, semuanya pas terakhir saja at-tahiyat. Sah tidak salatnya? Sah. Namanya sujud disengaja ditinggalkan, ya sujud, gantinya namanya sujud sahwi. Enggak sujud sahwi juga tetap sah sebenarnya, kalau akhlak saja. Nah, muncullah ketika kita imam dan makmum,
Imam diingatkan, tapi imamnya tidak mau ngikuti makmum. Buaya imamnya. Subhanallah, subhanallah, tetap aja. Nah, ketika sama-sama kuat seperti itu, makmum harus ngikuti imam. Ketemu, paham? Kan ketika mau tahiyatul kedua harusnya at-tahiyatul, dia lupa, namanya lupa, kebablasan, Allahu Akbar. Kalau sudah posisinya dia tegak, dia sedang melakukan perkara rukun berikutnya, yaitu rukun rakaat ke berikutnya kan. Ketika sudah sempurna, jangan turun. Kalau turun apa hukumnya? Ya batal, namanya ya nggak boleh, karena kita sudah melakukan perkara rukun. Wong rukun itu wajib, sedangkan kembali itu sunnah, namanya salah. Terus kalau makmumnya tahiyat, Nah, saya lanjut nggih. Ketika kita sudah berdiri, imamnya ini kan contoh posisi imam. Ketika imamnya sudah berdiri, berarti kan sudah menunaikan rukun yang berikutnya. Sujud tadi kan ya rukun. Kemudian tahiyatul awal itu sunnah. Ketika berdiri baca suratul Fatihah menuju rukun namanya. Penting mana rukun sama sunnah? Ya rukun, karena sudah sempurna melaksanakan rukun, ngapain datangi sunnah. Kalau sudah berdiri, maka imam jangan ngikuti makmum. Makmum yang harus ngikuti imam, karena kewajiban makmum itu adalah ngikuti imam, sedangkan imam pun tidak melakukan perbuatan yang fatal, yang merusak sholat, kecuali sudah tahu imamnya sholat 4 rakaat sampean yakin harusnya tahiyatul akhir, kan terakhir tuh sudah 4 harusnya at-tahiyatul mubarakatus tuh, imamnya 12 berdiri, dibilang subhanallah, ya tetap lanjut, dikiranya masih 3 rakaat padahal sudah 4 rakaat. Ini contoh saja ya. Imam dibilangi subhanallah nggak mau, apa yang sampai lakukan? Ikuti imamnya, ya sama tersesatnya berarti ya. Kalau yakin makmumnya bahwa dia sudah 4, berarti ya dia posisi makmum, dia at-tahiyatul mubarakatus. Ya sudah sendiri-sendiri. Mam, sampean sendiri sesuai keyakinanmu, saya sendiri sesuai keyakinan saya. Itu fungsi daripada yakin. Tapi kalau sama-sama ragu, ini 4 atau 5, ya ikuti imam aja napa. Ujung-ujungnya nanti kan bingung semua tuh, imam yo bingung, muncullah sujud sahwi. Setelah dipikir-pikir tadi 4 atau 5 ya, kayaknya 5, ya kayaknya 4, ya itulah fungsinya sujud sahwi. Allah itu Maha Pengampun. Sujud sahwi bunyinya apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang enggak pernah tidur dan yang enggak pernah lupa. Sehingga yang sering tidur itu saya, yang sering lupa itu saya. Mau sholat zuhur kok ya sok tidur, gitu kan? Saya itu sering kayak tadi. Nah, ketika yang demikian tadi, orang yang nggak punya rojak tadi, cuman takut saja, celaka sudah ini, tidak diterima sudah sholatnya nih. Muncullah rojak tadi, Allah itu Maha Pengampun, masa sih? Wong mau sholat lupa saja, masa sih akan dihadap? Coba dilihat, ada sana orang yang nggak sholat saja dapat ampunan ketika tobat, masa sih aku yang sholat salah masa nggak dapat ampunan? Itu kan muncul rojak namanya. Clear? Jelas lah tadi ya, kurang lebih seperti itu. Makmum kalau imamnya sudah jelas tersesatnya, cepet-cepetlah pasang posisi, namanya mufarokoh, memisahkan diri kepada imam. Masing-masing Pak Imam, sampai dibilang tidak dengar misalkan. Ternyata setelah diklarifikasi, ini contoh yang ngeri seperti ini. Ada jamaah, satunya pro imam, satunya pro dia sendiri. Sampai nggak bingung nggak kayak gitu? Yang lainnya berdiri sudah 4, ikuti 5 gerakan. Misalkan 10, 5 orang ikuti imam berdiri, yang 5 orang itu jangan ngobrol, yang mana?
Yang 5 sudah berdiri, yang 5 tunggu kok satunya kok nggak berdiri ya. Nah sebelahnya yang situ bingung dia mau ikut yang berdiri apa yang sebelahku nih ya. Pernah kayak gitu? Ya itulah namanya ikutilah yang yakin. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak ragu. Kok kita itu dalam sholat ragu-ragu terus, beberapa menit lama namanya, maka batal sholatnya. Cepat-cepat diambil kesimpulan. Kayak tahiyat tadi loh. Mau tahiyat berhenti. Ini aku berdiri atau tahiyat ya? Sambil mikir. Berdiri yo mikir, jangan-jangan harus tahiyat. Tahiyat jangan berdiri. Kok kelamaan? Ketika dia dalam ragu yang lama, maka batal sholatnya. Harus diuliyone batal. Sama halnya ketika antara 3 dan 2 kok terus ragu, cara supaya ragunya hilang, carilah rakaat yang paling sedikit. Ini sudah 3 apa 2 ya? 2 aja sudah. Bonus 3 aja kalau gitu ya. Caranya menghilangkan yakin itu adalah 2. Mau pergi sholat tadi sudah batal apa enggak ya? Sampean pernah begitu? Batal pun enggak ya? Yo tanya, tadi sudah wudu belum? Ya sudah, berarti belum batal. Kalau ingat wudu berarti belum batal. Wong belum wudu kok nanya batal. Batal pun enggak ya? Yang belum wudu, ya wudu lah. Tapi kalau yang diingat wudu berarti belum batal. Itu diantaranya kaidah-kaidah. Sama halnya ketika malam, masih malam kayak imsak tadi Pak Imam tadi. Ini contoh, ketika sudah malam masih malam berarti masih boleh makan. Ketika nggak tahu, nggak ada pengumuman imsak ya kan? Berarti kita lihat kalau masih malam berarti masih boleh makan. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda siang berarti sudah nggak boleh makan. Sama ketika sudah maghrib, kalau sudah gelap berarti sudah boleh. Tetapi kalau masih terang-terang, kayaknya sudah buka ini kayaknya. Nggak mungkin. Tanda-tanda terangnya masih ada kok diyakinkan sudah maghrib. Tapi kayaknya perasaan tadi ada azan Allahu Akbar, tapi terang. Ini jangan-jangan HP, jangan-jangan. Atau mungkin menghayal kali, saking sudah haus semuanya. Pokoknya kalau ada speaker kayaknya Allahu Akbar saja kalau sudah jam 6 itu. Tapi kalau di Arab tuh orang subuh tuh ada minum masih jamaah. Sholat ajan subuh tuh masih minum dia. Ya iya, itu berarti kan enggak ngaji berarti ya. Ya enggak, Arab tuh semuanya benar semua. Saya juga hidup di Arab ya pernah. Orang Arab tuh enggak semuanya pintar fikih kecuali dia belajar kayak gini nih. Kalau sampean mau duduk di majelis ilmu, ya ngerti tentang fikih puasa. Tapi kalau nggak tahu, puasa itu adalah dimulai ketika terbit matahari. Meskipun nggak azan, tapi kalau sudah terbit, ya jangan nunggu azan. Pas azannya di sini 5:30, karena muadzinnya ketiduran. Berarti 5:30 baru boleh sahur, masih sahur, ya enggak. Bahwa fikihnya adalah terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kok di Arab sampean umroh ngelihat orang Arab begitu, pulang sampean bawa ke sini, walau dia ndak ngaji fikih kok kita ngaji fikih. Wallahu a'lam. Gitu Pak Imam ya. Nggih. Kita tadi kalau kita sholat sendirian kadang atau terakhir misalkan sholat isya kan berdoa. Cuman kita akan lihat itu dari 3 atau 4, tapi kita sempat terus mau selesai baca doa tahiyatnya itu, apakah kita menambah apa yang dilakukan? Nah, posisi yang demikian itu adalah kan kita sendiri punya hati, punya pikiran. Ketika muncul ragu, jangan ragunya terlalu lama.
segera pikirkan sendiri. Allah itu Maha Pengampun. Kalaupun toh salah pilihan kita, Allah itu pengampun. Oh kayaknya belum 4 nih berdiri, padahal sudah 4. Sudah selesaikan aja 4, padahal masih 3. Kan ya nggak ngerti juga kita putusannya apa sesungguhnya. Ambillah segera posisi yang kira-kira kita yakin dan menyenangkan daripada ragu-ragu terus nggak diputus-putuskan sendiri. Nggih, mau diputuskan yang mana monggo, karena yang paling tahu kita sendiri. Jadi ngambil yang terakhir itu kita sudah 3, berarti nambah 1 cepat berdiri. Ya cepat berdiri. Kalau sudah, karena sudah itu berarti buktinya sudah 4 ya. Buktinya sama sudah tahiyat. Berarti kan dalam keyakinan tadi sudah 4, ya kan? Makanya lanjut 4 nih kayaknya sudah nih, barunya terakhir kok. Berarti keraguan-raguannya kan lebih kecil ketimbang yang proses panjang tadi. Makanya boleh pilih yang 4, boleh pilih yang 3, nyempurnakan tambah 1 lagi. Tambah 1, jadi kita tahiyat lagi. Iya, tahiyat lagi. Muncullah tadi untuk tradisi yang lupa atau kurang sempurnanya kita ketika sholat ada namanya sujud sahwi. Minta ampun lah bahasanya. Ditambahlah ketika assalamualaikum ada kalimat istighfar itu diantaranya tambahan ketika kita sholat nggak sempurna, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Nah itu makna istighfar tadi yang sering kita wiridkan. Jadi kalau lupa kunut. Kalau lupa kunut kembali, hukumnya kunut itu wajib atau sunnah? Sunnah, tinggalkan aja yang nggak ada masalah. Kembali kalau Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah yang dianjurkan. Nah kalau ditinggalkan sengaja sujud sahwi. Kalau lupa ya sujud sahwi. Ada yang mengatakan kunut itu ya enggak sunnah. Kalau ada imam enggak kunutan, enggak usah kunutan sendiri makmumnya. Paham? Imamnya enggak kunutan, kita kok kunutan, kurang ajar makmumnya nih. Ikutilah pendapatnya imam karena memang sunnah-sunnah saja. Nah kalau sholat di rumah gimana ketinggalan? Ya sudah sujud sahwi. Sujud sahwi ada 2 caranya, di dalam sholat atau setelah sholat. Di dalam sholat itu adalah setelah at-tahiyat sebelum salam. Kalau teringat, oh aku tadi lupa, ya sujud sahwi sebelum salam. Atau setelah salam baru ingat, loh nggak kunutan ya tadi ya. Setelah salam baru kunut. Paham? Nah itu tradisi di fikih. Ingatnya baru salam, oh tadi nggak kunut. Ya, tapi sudah ngobrol begini, weh kamu nanti nggak kunutan, ya nggak usah sujud sahwi, udah ngobrol kok. Udah ngobrol-ngobrol begini. Nah, kamu tidak kuno tadi, tidak usah sujud sahwi sudah, karena terlalu panjang jedanya. Itu saya susah jawabnya kalau gitu-gitu. Yang penting jangan terlalu lama jedanya. Nah, pertanyaan lama jedanya itu bingung saya sudah. Pokoknya kalau pas ingat ya langsung sujud sahwi. Kalau sudah masak-masak, malah tidak usah sudah. Allah itu memaafkan sudah. Ada saya ini kan maaf aja ya. Ada yang sujud sahwi itu gerakannya sebelum salam cuma sekali aja sujudnya atau 2 kali sujud sahwi. Di fikih yang saya diajari itu adalah 2 kali sujud. Saya kalau 1 kayaknya tidak pernah dengar kayaknya. 2 kali sujud sahwi. Sebelum salam. Ikuti yang saya baca ya, pendapatnya banyak. Sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Kalau lupa sebelum salam, setelah salam. Ada yang perdebatan yang lain, kalau nambahi setelah salam. Kalau kayaknya kurang sebelum salam. Itu ada metode-metode fikih
Nah, fikih kita di Indonesia fikih Syafi'i. Bahwa sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam, bukan setelah salam. Kalau setelah salam itu karena memang lupa sujud, sudah lupa, sujud sahwinya ya lupa. Berarti kalau sudah salam ya sujud sahwi. Habis masak-masak, baru ingat, ya nggak usah sujud sahwi. Oh, kayak keren-keren sendiri saja. Allah itu maha pengampun tadi itu, nah. Nggak usah sok berdosa lah, sudah selesai. Mohon maaf Tuhan, gitu aja. Tapi Pak, kan orang yang di belakang imam ini, dia jatuhnya orang yang mengerti. Karena nanti yang nekuk yang di sana. Allah, itu dagingnya kita aja. Kita jangan tahu ya maunya bukan ada berdiri. Akhirnya jadi nilainya sendiri kan. Ya namanya. Makanya di belakang ini harus paling tidak juga mengerti di depan. Nah, akhirnya kan kadang-kadang yang sini juga dia nggak ragu juga. Situ. Saya pertama sudah ada. kadang-kadang saya di sini ya bingung kok mana di belakang. Oh, ngikut. Ini kita lawan. Makanya di belakang imam paling tidak dia mengerti nanti kira aja, misal nggak tahu kan kadang-kadang anak. Iya. Muncullah kita kadang-kadang adab yang mempersilahkan kepada yang lebih ngerti di sini biasanya. Muncullah kita kan sering mau ke sini itu. Karena kita ngerasa ada orang yang ngerti. Karena dia nanti akan kita persiapkan andaikan imamnya batal. Nah ketika batal imamnya latihan kita belum latihan ya. Latihan imamnya batal, kentut. Caranya gimana? Jangan diam-diam keluar dari situ. Ketika sujud batal, terus buka situ. Kata mamu kok nggak berdiri. Nah, caranya gimana? Bilangi, dipegang, lanjutkan ya gitu loh. Kita belakang. Ya dibilangin lah, dikode lah. Kita kan sudah keluar sholat. Orang yang keluar sholat boleh ngapain, boleh ngapa-ngapain lah. Nah, ingatkanlah yang di dalam sholat. Pak imamnya kentut, misalnya kan terserah lah ngomongnya, kasih kode. Aku kentut, lanjutkan ya, gitu kan? Sehingga kan ngerti tuh yang belakang tuh. Atau ditepuk yang nggak tahu. Nah itu pentingnya latihan kadang-kadang. Kalau ibu-ibu kan nggak kepikiran itu tuh. Kalau bapak-bapak ini harusnya ya latihan. Kalau pas ditepuk Pak Imam, lanjutkan apa ya? Nah, kalau jadikan kan dia harus mulai kadang-kadang melihat sama Abi kita ada. Allah udah belum tahu dia udah tadi selesai. Kadang-kadang jelas Allah di sini kan ada yang masih muda, ada yang kalau baca mungkin ada diam-diam itu ya namanya kejadian itu nggak ngerti ya. Biasanya kita tuh punya ilmu kalau sudah kejadian. Begitu bingung baru nanya, oh ya udah di ilmu. Nah coba aja besok pura-pura kentut situ kan sih. Saya makanya dulu pernah di sini pernah sholat tarawih jamaah duduk. Yang pertama pernah saya di sini awal-awal. Enggak, yang pertama saya sampai sini. Sholat tarawih duduk semuanya. Pernah? Ya pernah saya ngamalkan sekali di sini. Ayo praktekkan sekali meskipun seumur hidup. Sholat tarawih itu boleh duduk. Kalau capek, mending sholatnya duduk daripada enggak sholat maksudnya. Jelas duduk 20 rakaat ya duduk saja. Ketika imamnya cepat tuh, ya sudah mending duduk ya duduk kayak kursi. Misalkan yang punggungnya capek, mending pakai kursi. Jangan malah ngerutui
imam sholat tuh kayak apa? Ya sudah ikut sambil duduk, sampean kan capek, tulang-tulang tua. Ya sudah duduk saja daripada ngomeli ngomeli Pak Imam itu lebih dosa ketimbang. Kalau Pak Imamnya duduk kita nggak boleh berdiri, makmumnya. Iya benar. Kalau makmumnya duduk, imamnya berdiri, makmumnya duduk. Makanya cari imam yang baik. Jangan cari imam yang nggak kuat, cari imam. Tapi Pak, kalau misalkan ini Pak ya, kalau suami istri, maksudnya ini kan istilahnya suami kita pas sakit biasa berdiri tapi saat itu duduk, kita kan sebagai istri jadi makmum. Apakah kita tetap ngikutin sebagai makmum karena suami sakit? Nah itu apa jawabannya ya? Karena dia cuma kita, jadi tetap ikut aja sebagai. Apakah kalau saya agak lupa pastinya, kemungkinan jawabnya ini. Kalau memang dia kemampuannya ya hanya duduk, nggak mampu yang lain, berarti kita itu mentolerir. Kan sholat aslinya wajib berdiri, hukumnya wajib berdiri bagi orang yang mampu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak wajib berdiri. Kalau dia duduk maka pahalanya setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Itu kaidahnya. Muncullah pertanyaan tadi, sholatnya sholat apa? Ketika sholat wajib, berarti ketika sholat wajib itu dia pun wajib mampunya cuman duduk, berarti mau ndak mau kan yang jadi makmum kan perempuan, nggak mungkin perempuan tadi jadi imam. Kalau ndak mamuman ya salah. Ini kalau ngeliati kaidah tadi Bu ya. Tapi nanti coba karena tadi ada jawaban yang model tadi. Orang kalau makmumnya duduk, maka kita duduk. Karena kalau imamnya duduk, berarti kan sholat sunnah tadi. Kalau imamnya duduk, berarti makmumnya juga ikut duduk. Tapi ketika kita sholat sunnah, nanti coba saya cari lagi ya dalilnya ya. Karena nanti akan berbenturan dengan makmum itu harus ngikuti imam. Jadi kalau imamnya berdiri harusnya berdiri. Karena dia tidak mampu, ditolerir duduk. Nah sekarang ketika imamnya nggak mampu berdiri, kita gimana ya? Ya kan agak bingung kan nanti kaidahnya. Ngikuti imam padahal kewajiban untuk sholat kita itu harus berdiri bagi yang mampu. Kecuali kita nggak mampu, lakukan mampu. Imamnya aja yang nggak mampu, berarti kan muncullah kaidah makmum imamnya duduk, makmumnya berdiri sesuai dengan kewajibannya. Kemungkinan akan seperti itu. Nanti saya nyari anunya. Apa? Lah ya kan terus nggak ikut imam dong. Nah itulah fikih kan akan bulat tuh. Fikih itu akan perdebatan seperti itu. Sekarang kita mau ikuti pendapat mana? Itu sebenarnya. Kalau secara umum jawabannya akan banyak. Nggak boleh menurut ini, boleh menurut ini. Nanti detailnya Syafi'i itu pendapatnya apa. Nantilah kalau ingat besok lah.